Sakit. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita belajar tentang obat. Kemarin sudah ditugaskan bahwa kalian akan mempresentasikan tentang obat, ya. Tapi kita ambil untuk diskusi diskusi saja. Untuk kelompoknya Nisa, apa saja sih yang kalian bahas tentang obat? Di sini ada prinsip pemberian obat, Ya. terus ada sama teknik pemberian obat, Ibu. Oke. Prinsip pemberian obat. Siapa kelompoknya, Nis? Tiara Wijaya. Tiara. Oke, Tiara Wijaya apa Tiara siapa? Tiara Wijaya. Oke, bagus. Anak-anak SMK ya? Karena anak SMK berarti bisa lebih lancar lagi diskusinya. Dalam prinsip pemberian obat, apa saja yang dibahas, Tiara? Yang pertama, benar itu pasiennya. Yang kedua, benar obatnya. Yang ketiga, benar dosisnya. 4, benar caranya. 5, benar waktunya. Dan 6, benar dokumentasinya. 6B. Kamu pakai 6B apa, Pak? Berapa B? 6B, Bu. 6B. Ya. Oke. Ya, sebenarnya kalau untuk prinsip pemberian ada yang 5B, 6B, 7B, ya. Tapi prinsip dasarnya itu ada di 5B. Ya. 5B sebelum ada dokumentasi itu cukup dengan 5B. Yang pertama tepat obat. Apa sih yang dimaksud dengan tepat obat? Menurut Nada, apa yang dimaksud dengan tepat obat? Tepat obat. Ya, apa yang dimaksud dengan tepat obat? Ini apa namanya? Sales bangket sales. Bangket sales, Kak. Belum sales, belum ada yang datang. Dira. Siapa ya? Dira, apa yang dimaksud dengan tepat obat? Tepat obat. Ya, menurut Dira. Oh, kayak semisal ini bukan, Bu, kita memberikan obat ke pasien secara tepat. Iya, contohnya apa, sayang? Contohnya, misal memberikan obat pada tepat waktu, Bu. Kan beda lagi, kan ada tadi tepat obat, tepat dosis, tepat pasien, tepat jalur pemberian, tepat waktu, tepat dokumentasi, karena 6B. Nah, yang dimaksud dengan tepat obat itu apa? Ibu Tiara. Tepat obat. Apa sih? Tepat obat itu kayak dia sakit apa, dikasihnya harus obat ini gitu, Bu. Oke, atas instruksi dokter dia diberikan amoxicillin, maka pada saat memberikan obat kita harus lihat bahwa benar adalah yang diberikan adalah amoxicillin. Itu yang disebut dengan tepat obat ya. Atau pasien dianjurkan atau dokter menganjurkan bahwa Ibu Dira diberikan parastamol. Maka pada saat kita sebelum memberikan obat kepada Ibu Dira, maka kita lihat bahwa obat tersebut adalah paracetamol. Itu yang dimaksud dengan tepat obat. Kemudian tepat dosis. Apa yang dimaksud dengan tepat dosis? Sabrina Oktaviana. Sabrina. Iya, Bu. Apa yang dimaksud tepat dosis menurut Sabrina? Kalau misalkan pasiennya sakit ini, kita beri obatnya sesuai dosisnya. Contohnya, yang lebih konkret. Ingat ya, tadi sudah tepat obat. Tepat dosis adalah ketika disarankan bahwa pasien tersebut diberikan parastamol 500 mg, maka cek harus 500 mg. Benar belum dosisnya? Atau ketika yang diberikan adalah injeksi. Ya, injeksi itu ada 1 vial. Nah,
ada dalam sediaan 1 gram, ternyata yang dibutuhkan cuma 500 mg. Bagaimana caranya kita membuat dia bahwa yang kita berikan hanya 500 mg. Nanti kita akan ada hitung-hitungan tentang obat. Ya, sekarang santai-santai dulu, diskusi dulu. Nanti slide berikutnya atau materi berikutnya, diskusi berikutnya adalah bagaimana kita membuat agar tepat dosis dari yang tersedia, sesuai yang kita berikan sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian tepat pasien. Apa yang dimaksud dengan tepat pasien, Putri Adelia Eka? Putri? Ya, Apa yang memberikan dimaksud obat. dengan tepat pasien? Memberikan obat, cek kembali identitas pasien. Bagus. Jadi cek kembali. Selamat pagi Ibu, kalau dia Ibu. Kalau Bapak, selamat pagi Bapak. Boleh disebutkan namanya? Jadi jangan pernah menyebutkan Ibu dengan Ibu Dira. Itu tidak boleh ya. Selamat pagi Ibu. Contoh, ini pasien saya adalah tenaga kesehatan dan Dira adalah pasiennya. Maka saya akan bertanya kepada Dira. Di unmute Dira. Ibu mau komunikasi sama Dira. Selamat Ya, pagi Bu. Ibu. Pagi. Ibu boleh disebutkan namanya? Dira, Bu. Ibu dengan Ibu Dira, Dira saja atau ada nama lengkapnya Ibu? Ibu Dira Putri Sari Tempat tanggal lahirnya Ibu? di Bogor 26 Oktober 2002. Nah, itu adalah screening kita untuk menanyakan tempat pasiennya. Jadi selain nama lengkap, kita tanyakan tempat tanggal lahirnya. Karena kita khawatirkan kalau cuma nama panggilan atau nama singkat saja, ada beberapa pasien yang namanya sama. Ibu Dira, Dira Putri, Dira Putra, Dira Sari, gitu ya. Jadi kita minta nama dan tempat tanggal namanya, nama lengkap, dan juga tempat tanggal lahirnya. Ketika tepat pasien, maka kita harus juga memberikan atau prinsip pemberian obat itu tepat jalur pemberian. Artinya jalur pemberian bisa kita memberikan secara IM. IM itu tahu intramuskular, ya. Jadi apakah disarankan dokternya secara intramuskular, intrakutan, subkutan, intravena, ya, ataukah apakah topikal, apakah tetes, apakah inhalasi. Jadi tergantung dari instruksi dokter. Ada yang mau ditanyakan untuk jalur pemberian? Boleh yang kalau sublingual yang ditaruh di bawah lidah. Kalau yang tablet atau oral berarti diminum. Ya. Ada inhalasi, berarti yang dia diuap. Ada yang tetes. Untuk mata, telinga, ada yang topikal, yang oles. Kemudian ada yang lewat, apa? Bu, kalau lewat selang itu bagaimana, Bu? Lewat selang bolus, dia intravena sebenarnya ya. Intravena. Jadi, ada parenteral itu ada intrakutan, ya, intrakutan itu hanya di kulit, berarti di kulitnya dia biasanya diberikan untuk tes obat, montox. Kalau bayi dia diberikan untuk BCG. Kalau ibu mau melahirkan, pasien mau SC nih, pasien mau operasi, ya mau operasi, maka wajib di tes ya, tes obat antibiotiknya, dikhawatirkan ada alergi apa tidak. Ketika tidak ada alergi, maka antibiotik tersebut bisa diberikan. Kemudian ada juga dia pemberian secara subkutan. Subkutan itu berarti di dalam otot, ya, di bawah kulit ya. Dia di bawah kulit. Kemudian ada juga dia yang apa? Setelah subkutan, intrakutan, subkutan, intramuskular, intravena. Berarti kalau intravena itu di dalam vena. Vena ya, bukan arteri ya, tapi vena. Ada lewat anus untuk mengurangi rasa sakit atau untuk ambeien, itu biasanya diberikan lewat anus. Ya, hemoroid, tahu ya?
Kemudian ada juga lewat apa? Lewat vagina, intravagina. Ada nggak? Ada. Dan bidan harus harus tahu posisi di mana obat tersebut harus diletakkan. Ya. Untuk membuka porsionya biasanya diberikan juga obat ya intravagina. Kemudian tepat waktu, apa yang dimaksud dengan tepat waktu? Ketika disarankan, kan obat itu ada 3x1, 1x1, ada ya 2x1. Nah, kita harus melihat tersebut. Kalau 2x1 berarti artinya dia 12 jam per 12 jam. Kalau dia 3x1 berarti dia berapa? 24 dibagi 3 berarti berapa? 8 jam, Bu. Apa? Nah, tiap 8 jam kita berikan obat. Kalau 1x1 berarti kita cuma 1 kali. Mau kapan diberikan? Biasanya ketika kita memberikan obat, harus disampaikan kepada pasiennya, harus sama waktunya. Jadi kalau misalnya yang 1x1, dia diberikan malam hari, contoh kalau obat FE, tablet FE diberikan pada ibu hamil, dia diberikan selalu pada malam hari. Alasannya apa? Untuk mengurangi mual dan muntah, maka diberikan sebelum tidur, maka dia diberikan setiap sebelum tidur. Nah, kalau obat juga sama, dia antibiotik misalnya atau obat apapun diberikan pagi, berarti cuma karena 1x1 maka berikanlah 1x1 misalnya tiap pagi hari, tiap siang hari, tiap malam gitu. Itu. Kemudian untuk tepat dokumentasinya adalah segala sesuatu yang kita berikan, terapi yang kita berikan kepada pasien, kita dokumentasikan secara baik dan benar. Oke. Udah tahu ya, udah dicatat ya bahwa ada prinsip pemberian obat. Harus bisa memberikan contoh yang mana yang disebut tepat obat, tepat dosis, tepat pasien, tepat jalur pemberian, tepat waktu, dan tepat pendokumentasiannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hey, hello. Tidak, Ibu. Hai. Kenapa jadi pada tegang semua? Hah? Ada sampai satu dulu, Bu. Tadi ada tepat waktu. Ya. Tepat waktu, tepat obat. Tepat obat, tepat dosis, tepat pasien, tepat jalur pemberian, dan tepat waktunya. Oh ya. Okay. Oh ya, tepat waktu, tepat obat. Oh ya, baik, Ibu. Nah, oke. Nggak usah tegang-tegang, kita santai sambil diskusi, tapi tolong diserap ya. Jadi kan kalau obat itu juga harus diserap di dalam tubuh kita. Nah, pelajaran kali ini tolong diserap juga karena nanti pelajaran ini bermanfaat untuk kita mau melangkah praktek ya. Dan dalam kehidupan kita sebagai tenaga kesehatan harus tahu. Ini prinsip dalam pemberian obat sangat penting, wajib dan harus tahu. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi sudah prinsip pemberian obat. Terus apa lagi yang kalian bahas, Nisa? Teknik pemberian obat, Bu. Teknik pemberian obat. Oke, ada teknik pemberian obat. Ya, yang nanti itu yang intramuskular yang itu ya? Oh, Bu. Ya, oke. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih obat tersebut, itu kan. Obat itu adalah substansi yang diberikan kepada manusia, ya kepada kita, ya, untuk perawatan ataupun pengobatan, atau bisa juga untuk pencegahan terhadap berbagai gangguan yang ada di dalam tubuh. Jadi bisa untuk pencegahan, ya, bisa untuk pencegahan apa? Kita minum vitamin C untuk mencegah apa? Mencegah daya tahan tubuh kita ngedrop, ya. Untuk perawatan atau untuk pengobatan ketika kita lagi sakit, maka kita diberikan obat. Untuk membunuh kuman, maka diberikan misalnya antibiotik, gitu ya. Jadi ada yang dilakukan untuk pencegahan, perawatan, ataupun pengobatan. Kita mengkonsumsi obat tiap hari, misalnya kita tekanan darah kita tinggi, maka diberikan perawatan, maintenance-nya diberikan untuk mengurangi tekanan darahnya tiap hari wajib kita minum 1x1. Nah, itu perawatan. Ada pengobatan, ya.
itu adalah obat. Jadi substansi yang diberikan ke dalam tubuh kita, ya ke dalam tubuh kita yang bertujuan untuk pencegahan, perawatan ataupun pengobatan dalam berbagai gangguan yang terjadi dalam tubuh manusia. Saya nggak masuk. Iya, visual Nah, ada yang masuk, Pak. Nah, kemudian kita kan tujuan pemberian obat itu kan tadi ada ya. Nah, tujuannya apa? Agar kita tidak terkena penyakit. Kalau kita lagi sakit, bisa dipergunakan untuk mengurangi penderitaan yang kita rasakan. Ya, kita lagi sakit kepala, maka diberikan parastamol atau apapun obat untuk mengurangi rasa sakit ya. Dan dia tidak mengobati ya, tapi dia mengurangi, menghilangkan gejala, mengurangi rasa sakit kepala. Kalau sakit kepala ya. Kemudian bisa juga menyembuhkan atau mengobati. Ibu, Yes, mau nanya, kalau boleh. misalkan melahirkan itu kan suka ada yang nggak kontraksi ya, Bu. Itu pemberian obatnya diminum atau disuntik? Oke, suka ada tidak kontraksi, maka diberikan obat apa? Nanti ini akan belajar di ASKEP 2, tapi nggak apa-apa. Dia itu kalau dulu itu pernah dia ada yang disuntik IM, tapi itu sangat sakit dampaknya ya. Kalau di puskesmas biasanya ataupun di rumah sakit, dia ada yang dibolus, ditetes, di drip, jadi dimasukkan obat ke dalam cairan infusnya. Tapi itu tidak disarankan ya, jadi tergantung instruksi dari dokternya sendiri. Ya. Jadi dia dilihat dulu, dia nggak ada his karena apa? Kalau memang tidak ada hisnya karena kandung kemihnya penuh, maka kandung kemihnya yang harus dikeluarkan. Kalau memang karena tenaganya udah nggak ada lagi, tenaga misalnya kita nggak bisa lagi, tenaga kita udah habis, ya bisa juga kecapean, bisa juga mengurangi his atau psikisnya si ibu gitu. Kita harus melihat, jadi tidak semuanya harus di terapi dengan obat, tapi memang biasanya dia kalau di puskesmas ataupun rumah sakit dia diberikan secara drip. Drip tahu ya, jadi ada obatnya masuk sintosinon masuk ke dalam drip cairan infus, nah itu dibuat tetesan sesuai dengan kebutuhan, bertahap untuk tetesannya. Nanti akan dipelajarin lebih lengkap di asuhan kebidanan 2. Oke. PW kenapa nggak tunjuk tangan? Kenapa nggak nanya? Kenapa nanya di kolom chat? Oke, Ibu mau tanya, tapi maaf di unmute soalnya rumah PW berisik. Oke, PW mau tanya emang. Oke, iya. Jadi kalau anak step misalnya demam, karena demam terus kemudian sampai dengan step, maka buat anak-anak biasanya kita sediakan di rumah ada stay solid. Stay solid itu harus diberikan yang lewat anus ya. Jadi tergantung dari sediaannya ya. Sediaan kalau yang memang dari anus maka wajib dimasukkan lewat anus. Dia ada yang tube ya. Jadi kita tekan warna kuning itu. Ibu bisa isi 3 ya, Bu? Ya, saya Stay tinggal solid. ya, Bu. Stay solid ya. Nah, jadi namanya stay solid warna kuning itu dimasukkan, caranya itu adalah ketika kita mau memasukkan dalam kondisi masih terisi, kemudian ketika kita mengeluarkan dalam kondisi kita menekan tube-nya, jadi benar-benar habis, benar-benar di dalam anus semuanya. Itu kita tunggu reaksinya. Untuk kasus stay solid, Ibu pernah enggak, jadi pernah kejadian ya ini ya, pasien kejang, jadi karena tidak tepat pemberiannya, jalur pemberiannya, maka aturan diberikan lewat anus, dia diberikan lewat oral, apa yang terjadi? Kejang, bertambah. Makanya
ketika kita memberikan obat tetap berhati-hatilah, minimal 5B harus. Minimal, itu standar minimal 5B. Karena kalau kita tidak dokumentasikan juga kita nggak tahu riwayat perjalanan obat atau terapi yang diberikan. Jadi penting ya. Oke. Nah, apalagi ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau reaksi, kan kalau standar obat nanti kita mau lihat ada kemurniannya, ada bioavailabilitasnya, terus kemudian reaksi obatnya, dia 8 jam dia masih 100%, terus kemudian setelahnya dia 50%, berkurang, makanya dia kenapa setiap 8 jam, makanya kenapa ada obat itu diberikan setiap 8 jam, setiap 12 jam, karena memang obat itu akan diserap setelah pada saat 8 jam dia masih ada, tapi setelah 8 jam dia obat tersebut udah tinggal sedikit ya. Jadi butuh lagi tambahan lagi. Kemudian ketika kita memberikan obat kan ada reaksi obat itu dipengaruhi oleh cara absorpsi di dalam tubuh kita. Bagaimana sih tubuh kita mengabsorpsinya? Tidak semua tubuh orang itu cara absorpsinya sama, termasuk ya usus kita juga tiap individu itu berbeda absorpsinya, cara mengabsorpsi obat. Terus kemudian pada saat didistribusikan ke dalam tubuh, nah akan berbeda juga orang yang HB-nya tinggi, yang HB-nya sangat rendah, yang tekanan darahnya tinggi, ya. Terus kemudian karena itu akan mempengaruhi dalam hal reabsorpsi dan pendistribusian obat ke dalam jaringan tubuh atau ke dalam tubuh. Kemudian metabolisme obatnya sendiri ya. Bagaimana metabolisme obat itu di dalam tubuh kita. Kemudian ketika obat itu sisa ya atau tidak terpakai, maka dia akan dibuang ya, dia akan dibuang. Kalau lewat ginjal dia akan jadi urin, kalau dia ke paru dia akan jadi berupa uap atau CO2 yang kita keluarkan ya. Kemudian kalau dia jadi bisa jadi keringat juga. Itu yang harus kita perhatikan. Kenapa juga ketika mengkonsumsi obat kita harus memperhatikan ginjal kita. Kenapa tidak diperkenankan mengkonsumsi obat secara jangka yang lama, karena nanti dikhawatirkan ginjal kita akan bermasalah. Ya. Kemudian ya, jadi ingat ya, kalau tadi dia dari ginjal, dia akan keluar berupa urin, terus kemudian kalau dia dari intestinal atau saluran cerna dia akan berupa feses, dan kalau dia dari paru-paru dia akan berupa udara atau CO2 yang kita keluarkan. Kemudian obat itu ada efeknya, ya, ada efek terapeutik, ada efek samping. Benar nggak, Nis? Dibahas nggak itu, Nis? Tiara, dibahas nggak itu? Enggak, Ibu. Enggak ya? Oke. Nah, ada dia efek obat itu ada efek terapeutik, ada efek samping. Efek terapeutiknya itu dia itu bisa sebagai efek paliatif. Apa yang disebut dengan efek paliatif? Efek paliatif itu adalah mengurangi gejala. Ingat ya, efek paliatif itu adalah mengurangi gejala. Suara Ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Tolong diinfo kalau kurang jelas ya. Jadi ada efek paliatif, dia mengurangi yang disebut dengan mengurangi gejala. Terus kemudian ada efek kuratif. Ini dari efek terapeutik ya, pembagian efek terapeutik itu ada efek paliatif, efek kuratif, terus efek suportif, efek substitutif, efek kemoterapi. Ya, ada 5. Efek paliatif itu mengurangi gejala, efek kuratif itu untuk pengobatan, suportif yang disebut dengan efek suportif adalah menaikkan fungsi atau respon dari tubuh. Kalau yang disebut dengan efek substitutif adalah pengganti ya, pengganti. Kalau kemoterapi adalah mematikan atau menghambat. Ketika ada orang CA, maka dia diberikan efek
terapi kemo untuk mematikan sel-sel ganas yang ada di dalam tubuhnya, meskipun sel-sel baik terkadang bisa ikut mati. Kemudian substitutif pengganti, ketika ada pasien kita yang tidak memiliki kelenjar tiroid lagi, ya, tiroid, maka dia wajib diganti fungsinya. Dia harus mengkonsumsi obat tiap hari 1 kali 1 setiap hari, ya, karena obat itu adalah yang menggantikan fungsi dari kelenjar tiroidnya sendiri. Tuh. Terus yang ada paliatif untuk mengurangi gejala ketika kita sakit kepala, maka dikurangin gejalanya, tapi tidak mengobati sakitnya karena kita nggak tahu karena apa sakit kepala kita, ya. Nah, efek samping itu apa sih? Efek samping adalah dampak yang tidak kita harapkan. Mana ada sih orang yang mengharapkan efek samping, ya kan? Tapi bisa jadi terhadap pasien kita ada efek samping dari pemberian obat tersebut. Makanya kita hindari untuk antibiotik kita selalu tes untuk menghindari efek samping yang sangat berat. Karena sampai keracunan itu bahaya ya. Jadi alergi. Jadi bisa dia yang ringan itu alergi, yang berat itu bisa sampai dengan keracunan. Jadi keracunan dari obat yang kita berikan. Nah, ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan efek samping? Efek samping itu adalah dampak yang tidak kita harapkan atau tidak bisa kita ramal dan bahkan bisa sangat membahayakan pasien kita. Kalau bayi itu seringnya kalau disebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, kan? Jadi yang suka bengkak, suka demam atau emboli terjadi bengkak tuh. Jadi sering disebut KIPI. Nah, kita kan ada boleh buka atau catatannya. Kita akan ada Ibu ajarin sebentar hitung-hitungan sebelum kita buka sesi berikutnya. Ini tinggal 6 menit lagi. Mungkin kita akan masih cukup untuk Ibu kasih satu rumus untuk menghitung dosis obat. Siap ya? Semua ada catatannya? Ada Ibu. Oke, jadi untuk Sudah Ibu. Untuk menghitung yang tablet dulu ya. Untuk yang tablet itu kita harus ketika contoh nih ada paracetamol 500 mg. Yang tersedia 500 mg. Ya, satu tabletnya itu 500 mg. Ternyata dokter menyarankan bahwa si anak ini cukup dengan 250 mg. Maka berapa tablet yang kita berikan? Setengahnya Ibu. 250. Setengahnya Ibu. Setengah tablet. Cara ngitungnya seperti apa? Maka apa? Dosis yang dianjurkan dibagi dengan dosis yang tersedia dikali 1 tablet. Maka hasilnya adalah 0,5 tablet. Benar nggak? Bu, ulangi. Oke, diulangin ya. Paracetamol, 1 tabletnya 500 mg. Atas instruksi dokter, dianjurkan diberikan 250 mg. Maka, pertanyaannya adalah, berapa tablet yang diberikan? Jawabannya adalah 250. 250 itu apa? Dosis yang dianjurkan. Kemudian dibagi dosis tersedia. Dikali sediaannya. Sediaannya kan tadi 1 tablet. Sama dengan 0,5 tablet. Oke, sampai di situ? Bisa? Ibu mohon maaf, tadi dikali apa, Bu? Dikali sediaannya. Sediaannya kan 1 tablet. Karena dia tablet. Ya. Oh, iya. Oke. Contoh.
Contoh? Oke, nah gitu ya. Itu ingat ya. Oke, soal satu lagi. Yang jawab adalah Hoirun Nisa. Ya, digoksin ya, yang tersedia 0,25 miligram per tablet ya. Satu tabletnya itu 0,25 miligram. Kemudian atas instruksi dokter dia diberikan 0,125 miligram. Berapa tablet yang diberikan? Siapa yang duluan? 2, Ibu. Siapa yang jawab 2? 2. Ada yang lain? 5. Dibagi kan? 5. 0,125. Ingat loh, beda loh. 0,125. Itu yang dianjurkan. Yang tersedia adalah 0,25. 0,5. 0,5 bukan, Bu? Oke, cakep. Gitu ya. Ara, kamu jangan senyum-senyum. Jawab, Ra. Oke, sekarang kita masuk vial. Balik. Duh, masih cukup nggak nih ya waktunya? Vial, yang dosis vial itu adalah tersedia penisilin 3 gram. 3 gram itu sama dengan 3 juta unit. Diencerkan dengan aquabides 10 mililiter. Kemudian dianjurkan 1,2 juta unit. Oke. Ya. Dianjurkan berapa, Bu? Tadi 1,2 juta unit. Kemudian pertanyaannya adalah berapa cc yang diberikan pada pasien tersebut? Cc atau sama dengan mililiter.